warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Jumpa lagi dengan Miss Kuni Afifah Hasan. Kali ini kita dalam pembelajaran fikih untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Kita akan mempelajari tentang khitan atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sunat. Nah, siapa di antara kalian yang belum sunat? Khususnya yang laki-laki. Semoga setelah ini kalian bisa lebih memahami apa arti khitan, apa tujuan khitan, sehingga akan bermanfaat dalam kehidupan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca basmalah dulu sebelum memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai keindahan dan juga kebersihan. Karena itulah Nabi Muhammad SAW juga selalu menjaga kebersihan dan kesucian beliau. Ada 5 hal yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menjaga kesucian beliau. Yang pertama yaitu khitan. Yang kedua, beliau juga selalu memotong kuku. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad juga mencukur kumis. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad juga membersihkan atau mencukur bulu ketiak. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu Nabi Muhammad juga melakukan istihdad. Apa itu istihdad? Istihdad adalah mencukur atau membersihkan bulu yang tumbuh di sekitar area kemaluan. Nah, kali ini secara khusus kita akan membahas tentang khitan. Khitan berasal dari bahasa Arab. Dalam kamus bahasa Arab, khitan berarti memotong. Sedangkan menurut fikih, khitan adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan seorang laki-laki. Kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki ini disebut kuluk. Nah, anak-anak, tahukah kalian kenapa kuluk ini harus dibuang? Sebab di dalam kuluk ini terdapat sisa-sisa najis atau kotoran ketika seorang laki-laki membuang air kecil. Nah, karena adanya kuluk ini, maka sisa-sisa najis tidak dapat dibersihkan dengan sempurna. Oleh karena itu, kuluk ini harus dibuang. Caranya yaitu dengan berkhitan. Karena itulah, khitan itu bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Seorang laki-laki harus melaksanakan khitan. Kenapa? Sebab jika tidak dikhitan, maka sisa-sisa najis itu tidak dapat dibersihkan. Dan itu akan selalu dia bawa kemanapun, termasuk pada saat dia melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau sholat dalam keadaan dengan membawa sisa-sisa najis, maka sudah pasti sholatnya tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat sah sholat, yaitu suci dari hadas dan najis. Oleh karena itu, laki-laki itu harus dikhitan. Kapan? Yaitu sebelum datang masa baligh atau masa dia menjadi dewasa. Nah, kalian sudah tahu kan bahwa khitan itu sangat penting bagi seorang laki-laki dan hukumnya adalah wajib. Tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa najis dan kotoran. Lalu bagaimanakah khitan bagi seorang perempuan? Nah, mengenai hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa khitan bagi perempuan adalah wajib. Jadi, seorang perempuan juga harus khitan. Jika tidak dikhitan, maka dia berdosa. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa khitan bagi seorang perempuan hukumnya adalah sunnah. Jika dilakukan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan maka tidak ada dosa. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa
Khitan bagi seorang perempuan hukumnya adalah mubah. Kalian tahu apa itu mubah? Mubah artinya boleh, yaitu jika dilakukan tidak berpahala, seandainya tidak dilakukan pun tidak ada dosa. Nah, lalu bagaimana dengan ulama fikih Indonesia? Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa khitan bagi seorang perempuan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Seorang perempuan memang tidak wajib dikhitan, tetapi jika dia melaksanakan khitan, maka dia sudah melakukan sesuatu yang sangat mulia. Mulia karena itu disebut makrumah, sebuah kemuliaan. Hukum khitan bagi seorang perempuan adalah sebuah kemuliaan atau makrumah. Nah, bagaimana yang perempuan? Apakah kalian juga sudah siap untuk dikhitan? Baiklah, setelah mempelajari arti dan tujuan juga hukum khitan, kita coba sedikit kembali ke masa lalu. Kita bercerita tentang sejarah khitan. Kapan sih khitan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, anak-anak, jadi manusia pertama dan juga sekaligus nabi yang pertama melakukan khitan adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini adalah kakek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim melaksanakan khitan pada saat beliau sudah berumur 80 tahun, sudah cukup dewasa. Nah, pada saat itu belum ada alat-alat canggih seperti sekarang, ada khitan dengan menggunakan laser dan sebagainya. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan khitan? Beliau menggunakan alat seadanya. Saat itu beliau menggunakan alat yang disebut udum. Dalam bahasa kita artinya kapak. Nah, kalian bisa bayangkan? Nah, lalu setelah itu lahirlah putra pertama Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail dikhitan oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim pada usia 13 tahun. Kemudian lahir putra yang kedua yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak dikhitan oleh Nabi Ibrahim pada saat berusia 7 tahun. Nah, itulah sedikit sejarah singkat tentang disyariatkannya khitan bagi umat Islam. Jadi, khitan ini mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Kapan beliau dikhitan? Siapa yang mengkhitan? Kalian ingin tahu? Tentang ini ternyata ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa Nabi Muhammad dikhitan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kapan dikhitannya? Yaitu di hari ke-7 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Nah, itulah khitan tentang Nabi Muhammad. Lalu putri Nabi Muhammad, Fatimah Az-Zahra, melahirkan cucunya atau anak Fatimah yang bernama Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini dikhitan oleh kakeknya yaitu Nabi Muhammad SAW pada saat lahir. Jadi begitu Hasan dan Husain lahir, Nabi Muhammad mengkhitan cucunya. Nah, jadi kesimpulannya khitan itu bisa dilaksanakan ketika masih bayi atau pada saat umur 7 tahun, 13 tahun. Yang penting khitan itu sudah dilakukan sebelum masa baligh seorang laki-laki itu datang. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Nah, pembahasan kita belum selesai, tetapi kali ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya masih tentang khitan. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.